Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zulfa Sumira Mesya. Saya dari Universitas Abdurrahman, jurusan S1 Psikologi dengan NIM 2073-2010. Di sini saya mau menjelaskan dan memaparkan sebuah materi dari mata kuliah Psikologi Sosial Lanjutan, yaitu dengan materi fasilitas sosial. Nah, sebelum memulai ke bab selanjutnya, mungkin teman-teman ada yang tahu atau pernah mendengarkan apa itu fasilitas sosial. Selanjutnya, apakah itu fasilitas sosial? Fasilitas sosial yaitu fenomena yang menunjukkan adanya pengaruh kehadiran orang lain terhadap performance individu atau sebuah atau satu kelompok. Fasilitas sosial ini mempunyai beberapa teori yang dipaparkan oleh beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Bordens dan Horowitz tahun 2008, ketika kita menguasai dengan baik, maka kehadiran orang lain dapat meningkatkan performance diri kita sendiri. Yang kedua, menurut Norman Triplett pada tahun 1898, yang menyatakan bahwa pembalap sepeda dalam berkompetisi lebih cepat jika dilakukan dengan pembalap lain daripada diri sendiri. Untuk menguji hipotesis tersebut, Norman Triplett tahun 1898 melakukan eksperimen psikologi sosial pada anak-anak di laboratorium anak-anak. Anak-anak diminta untuk menggulung senar pada alat pancing secepat mungkin. Hasilnya, anak-anak bekerja lebih cepat ketika bersama orang lain dibandingkan ketika mereka bekerja sendiri. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan atau sudah saya paparkan, apakah teman-teman sudah mulai mengerti dan sudah mulai paham apa itu fasilitas sosial? Selanjutnya, ada 3 hal yang dapat menjelaskan kehadiran orang lain dapat meningkatkan atau memperburuk kinerja individu. Yang pertama, peningkatan arousal atau keterbangkitan. Peningkatan ini yaitu kehadiran tersebut dapat meningkatkan arousal atau keterbangkitan. Peningkatan keterbangkitan akan meningkatkan sebuah usaha yang berdampak meningkatnya performance diri kita. Yang berdampak meningkatkan performance diri kita, hal ini terjadi jika individu memiliki penguasaan yang baik akan tugasnya yang dilakukannya sendiri. Jika tidak, maka akan mengalami sebuah hambatan sosial. Yang kedua, persepsi individu akan penilaian orang lain. Persepsi individu akan penilaian orang lain ini akan menimbulkan fasilitas atau sebuah hambatan, kekhawatiran penilaian tentang akan apa yang dilakukan individu, dan biasa juga kita sebut dengan evaluation apprehension. Kehadiran orang lain akan meningkatkan evaluation apprehension. Konsekuensinya, individu yang memiliki orientasi negatif terhadap situasi cenderung mengalami penurunan performance atau bisa disebut dengan penurunan dari diri dia sendiri. Sedangkan yang memiliki orientasi positif menunjukkan performance yang baik, menurut Uzil tahun 2007. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu proses kognitif dalam sosial fasilitas. Apa itu proses kognitif dalam sosial fasilitas? Proses kognitif dalam sosial fasilitas ini yaitu atau bisa kita sebut dengan distraction conflict theory. Teori ini menjelaskan bahwa kehadiran orang lain akan menimbulkan 2 konflik pada diri individu, yaitu perhatian terhadap tugas dan perhatian terhadap
penilaian audiens. Audiens ini penilaian terhadap orang lain ke diri kita sendiri. Ketika tugas itu dilakukan dengan mudah, maka kebingungan atau distraction dapat diatasi dengan kerja keras dan performance itu meningkat. Tetapi, jika tugasnya sulit atau kompleks, maka perhatian akan fokus ke konflik dan terjadi penurunan performance. Menurut Baron dalam Forsyth dan Burnett pada tahun 2010. Nah, kita masuk ke contoh. Contoh ini termasuk sebuah contoh yang pernah saya alami di diri saya sendiri, yaitu ketika saya melakukan tugas yang diberikan oleh guru atau dosen, saya itu akan lebih bersemangat, akan lebih aktif ketika saya mengerjakannya dengan teman saya sendiri daripada saya mengerjakan sendiri. Kenapa? Yaitu tadi, fasilitas sosial itu ketika saya mengerjakan tugas tersebut dengan teman saya, pasti tugas itu akan selesai dengan cepat waktu. Ketika saya mengerjakannya sendiri, tugas itu akan selesai dalam waktu yang lambat. Nah, dari materi yang saya sudah paparkan tadi, apakah teman-teman sudah ada yang tahu dan sudah ada yang paham apa itu sebenarnya fasilitas sosial? Nah, di sini saya memberikan kesimpulan dari semua yang sudah saya paparkan, kesimpulan dari materi fasilitas sosial ini. Fasilitas sosial ini dapat didefinisikan sebagai peningkatan atau penurunan kinerja individu ketika bekerja dengan orang lain daripada diri sendiri. Maksudnya, dari materi ini, ketika kita melakukan, misalnya ada sebuah atlet yang sedang berolahraga sendirian, ketika dia berolahraga dengan teman-temannya, dia akan lebih bersemangat untuk berolahraga. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan atau sedikit perkataan saya yang susah dimengerti oleh teman-teman. Saya mohon maaf. Saya di sini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau melihat dan mendengarkan hasil tugas yang sudah saya jelaskan. Bye-bye teman-teman.